Wow, Persib resmi turunkan skuad 128 miliar rupiah dengan trio maut Klok, Tom Haye, dan Eliano Reinders. Pertanyaannya, apakah ini bakal jadi lini tengah paling berbahaya di Asia Tenggara? Jangan kaget kalau setelah ini Persib jadi tim yang ditakuti di Liga 1. Gaskan dulu tombol subscribe-nya, kasih like, dan ramein kolom komentar dengan prediksi kalian soal debut Tom Haye dan Eliano. Jangan lupa juga share biar video ini viral ke seluruh bobotoh. Stay sampai akhir karena ada analisis eksklusif tentang strategi Boyan Hodak yang bisa bikin Persib makin mengerikan musim ini. Hari yang ditunggu-tunggu oleh bobotoh akhirnya tiba. Lapangan latihan Persib Bandung di Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Senin pagi berubah menjadi pusat perhatian. Bukan hanya karena skuad juara bertahan Liga 1 itu kembali berlatih penuh setelah libur singkat, tetapi karena hadirnya dua sosok baru yang sudah lama ditunggu-tunggu, Tom Haye dan Eliano Reinders. Kedua pemain yang baru saja resmi dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia itu datang dengan penuh percaya diri. Haye, yang dikenal sebagai gelandang elegan dengan visi permainan brilian, langsung mencuri perhatian sejak pertama kali menginjakan kaki di lapangan latihan. Dengan senyum ramah, ia menyalami satu persatu pemain Persib yang sudah lebih dulu berada di sana. Sementara itu, Eliano Reinders, yang dikenal serbaguna bisa bermain sebagai bek maupun gelandang bertahan, menunjukkan aura energik dan siap tempur. Sambutan hangat terlihat jelas. Ahmad Jufrianto, sang bek senior, menjadi orang pertama yang merangkul keduanya. Tak lama kemudian, Mark Klok, yang juga rekan mereka di Timnas Indonesia, ikut menyambut dengan pelukan akrab. Kehangatan itu membuat suasana latihan terasa berbeda. Para pemain lain pun, dari kiper Teja Paku Alam hingga striker Ciro Alves, tampak antusias menyambut darah baru di tubuh Maung Bandung. Pelatih Bojan Hodak terlihat sumringah. Pria asal Kroasia itu bahkan tersenyum lebar setiap kali melihat interaksi antara pemain lama dan pemain baru. Ini momen penting bagi kami. Kehadiran Tom dan Eliano membuat skuad semakin lengkap. Kini kami bisa mengatakan bahwa Persib benar-benar punya kedalaman tim yang luar biasa, ucap Hodak kepada awak media yang hadir. Tak bisa dipungkiri, kedatangan dua nama besar itu bukan sekadar menambah opsi, melainkan juga meningkatkan gengsi Persib di kancah sepak bola nasional maupun Asia. Total nilai skuad Persib musim ini diperkirakan mencapai 128 miliar rupiah, menjadikannya salah satu tim dengan valuasi tertinggi di Liga 1. Angka fantastis tersebut bukan hanya sekadar statistik, tetapi juga representasi dari keseriusan manajemen dalam membangun tim juara. Bobotoh yang memadati area latihan pun tampak histeris. Beberapa bahkan membawa spanduk bertuliskan, "Welcome Tom Eliano, together we are stronger." Mereka bertepuk tangan setiap kali kedua pemain itu melakukan sentuhan bola pertama mereka di sesi rondo. Sorak-sorai semakin membahana ketika Tom Haye melepaskan umpan terobosan akurat yang membuat rekan-rekannya bertepuk tangan kagum. Bagi bobotoh, ini bukan sekadar latihan perdana. Ini adalah awal era baru. Mereka tahu, dengan masuknya dua pemain naturalisasi timnas ke tubuh Persib, Maung Bandung tidak hanya ingin mempertahankan gelar juara Liga 1, tapi juga berbicara banyak di AFC Champions League 2, musim yang padat menanti, dan Persib kini dipersenjatai dengan skuad yang disebut-sebut sebagai salah satu yang terkuat sepanjang sejarah klub. Media nasional pun ramai mengulas momen tersebut. Foto-foto latihan perdana Tom dan Eliano memenuhi lini masa media sosial. Tagar Haye Reinders Persib bahkan sempat menjadi trending topik di Twitter Indonesia. Banyak warganet yang menyebut kehadiran keduanya sebagai transfer terbaik Liga 1 musim ini. Tak hanya soal teknis, adaptasi keduanya juga jadi sorotan. Beruntung, suasana kekeluargaan di Persib memudahkan mereka. Bahkan, menurut kabar yang beredar, manajemen sudah menyiapkan mentor khusus agar mereka bisa lebih cepat menyatu dengan kultur Bandung, termasuk belajar bahasa Sunda sederhana untuk berinteraksi dengan bobotoh. Semua rangkaian peristiwa di latihan perdana itu menegaskan satu hal, kedatangan Tom Haye dan Eliano Reinders bukan hanya tambahan pemain, melainkan tambahan semangat dan identitas baru bagi Persib Bandung. Maung Bandung kini benar-benar siap membuka lembaran baru dengan skuad 128 miliar rupiah yang lengkap, penuh bintang, dan syarat harapan. Di balik gegap gempita kedatangan Tom Haye dan Eliano Reinders, ada satu sosok yang paling lantang menyuarakan optimisme, Ahmad Jufrianto, bek senior sekaligus kapten tidak resmi di ruang ganti Persib. Jupe, sapaan akrabnya,
memang dikenal sebagai pemain yang vokal dalam memberikan pandangan, terutama soal dinamika tim. Saat diwawancarai setelah sesi latihan, Juppe dengan tegas menyebut bahwa kehadiran dua pemain naturalisasi itu adalah kekuatan tambahan yang signifikan. Menurutnya, Persib kini memiliki kombinasi yang sangat komplit antara pemain lokal, pemain asing, dan pemain naturalisasi. Harapannya tentu mereka bisa menambah kekuatan kami, khususnya di Asia. Pemain-pemain yang datang ini rata-rata sudah punya pengalaman di level itu, jadi mudah-mudahan kami bisa melangkah lebih jauh lagi, ungkap Juppe. Ucapan itu bukan sekadar basa-basi. Juppe tahu betul apa yang dibutuhkan Persib untuk tampil di dua kompetisi berat sekaligus, BRI Liga 1 dan AFC Champions League 2. Pengalamannya bermain di level Asia bersama klub maupun timnas membuatnya paham bahwa aspek mental dan kualitas individu sangat menentukan. Dan di mata Juppe, Haye serta Eliano membawa dua hal itu sekaligus. Ia mencontohkan performa mereka saat timnas Indonesia melibas Taipei Cina dengan skor telak 6-0. Bagi Juppe, kemenangan besar itu tidak bisa dilepaskan dari kontribusi Haye dan Eliano. Kita semua lihat bagaimana Eliano mencetak gol, dan bagaimana Tom mengatur tempo permainan. Itu kualitas yang kita butuhkan di Persib, katanya. Lebih jauh, Juppe melihat kehadiran mereka bukan hanya soal teknis, tapi juga soal aura. Kehadiran pemain-pemain yang berpengalaman di Eropa, terbiasa dengan atmosfer kompetitif, akan menular kepada pemain lain. Mereka membawa mentalitas berbeda. Dan itu bagus untuk kami semua. Tambahnya, sikap Juppe ini membuat banyak pihak teringat pada peran pentingnya sebagai pemimpin. Meski bukan lagi berstatus kapten resmi, suara Juppe masih sangat didengar oleh rekan setim. Ia sering menjadi jembatan antara pemain dan pelatih, serta menjaga harmoni di ruang ganti. Sambutan hangat darinya kepada dua pemain baru tentu memberi sinyal positif. Tidak ada kecanggungan, tidak ada jarak, semua dianggap keluarga. Tak hanya itu, Juppe juga menyinggung soal target jangka panjang. Baginya, mempertahankan gelar juara Liga 1 memang penting, tetapi melangkah lebih jauh di level Asia adalah tujuan besar berikutnya. Kita sudah lama rindu melihat klub Indonesia bisa berbicara di Asia. Mudah-mudahan Persib bisa jadi salah satunya, ujarnya penuh harap. Komentar Juppe mendapat respon positif dari fans. Di forum-forum bobotoh, banyak yang memuji sikapnya. Ini baru senior sejati, selalu support rekan baru, tulis seorang fans di media sosial. Ada pula yang menyebut bahwa Persib kini punya kombinasi sempurna. Pengalaman Juppe, kreativitas Haye, fleksibilitas Eliano, dan energi muda Beckham. Optimisme Juppe seakan menular ke seluruh tim. Mark Klok, yang diwawancarai terpisah, juga mengaku tak sabar bermain bersama Haye dan Eliano. Bahkan pelatih Bojan Hoda pun menyebut sambutan hangat dari pemain senior seperti Juppe sangat membantu proses adaptasi dua pemain baru tersebut. Kehadiran Tom Haye dan Eliano Reinders di Persib Bandung tentu tak bisa dilepaskan dari kiprah mereka bersama timnas Indonesia. Sebelum mengenakan jersey biru kebanggaan Maung Bandung, keduanya sudah lebih dulu mencuri perhatian publik sepak bola tanah air lewat performa impresif di level internasional. Momen paling segar yang membekas di benak para pencinta sepak bola Indonesia adalah kemenangan telak 6-0 timnas Garuda atas Taipei China. Pertandingan itu bukan hanya sekedar uji coba, tetapi juga penegasan bahwa generasi baru timnas kini semakin matang. Dan di balik pesta gol tersebut, ada kontribusi nyata dari dua nama yang kini resmi berseragam Persib, Tom Haye dan Eliano Reinders. Eliano menjadi sorotan setelah mencetak salah satu gol dalam kemenangan itu. Golnya lahir dari keberanian menembus lini belakang lawan, lalu melepaskan tembakan keras yang tak mampu dibendung kiper Taipei. Publik sepak bola Indonesia langsung bersorak karena Eliano bukan hanya sekedar pemain baru di timnas, tetapi juga langsung membuktikan kualitasnya. Bagi bobotoh, gol itu semakin meningkatkan antusiasme menyambutnya di Persib. Tak kalah penting adalah peran Tom Haye. Meski tidak mencetak gol, kontribusinya sebagai pengatur serangan begitu vital. Dengan visi bermain yang matang, Haye mampu menjadi pusat distribusi bola. Hampir semua aliran serangan timnas melewati kakinya, baik itu umpan pendek, umpan jauh, maupun switching play yang membuat Taipei kewalahan. Pengamat sepak bola menyebut Haye sebagai metronom baru di lini tengah Garuda. Peran keduanya semakin signifikan karena berkolaborasi dengan pemain Persib lainnya di timnas. Mark Klok yang tampil sebagai gendang box-to-box juga mencatatkan namanya di papan skor lewat gol indahnya. Beckham Putra Nugraha meski masih muda,
bermain penuh percaya diri dan memberi kontribusi lewat assist. Situasi ini membuat banyak orang berkomentar bahwa setengah timnas itu adalah Persib. Kekuatan ini tentu menjadi modal besar ketika mereka kembali ke level klub. Para pemain Persib yang sudah saling mengenal di timnas, otomatis punya chemistry lebih baik saat kembali ke klub. Hodak yang jeli melihat peluang, tahu betul bahwa harmoni ini bisa menjadi senjata utama di Liga 1 maupun AFC Champions League 2. Selain itu, kiprah mereka di timnas memberi pesan penting. Pemain Persib bukan hanya sekedar jago kandang, tetapi juga bisa tampil impresif di level internasional. Hal ini sejalan dengan ambisi manajemen untuk menjadikan Persib sebagai representasi sepak bola Indonesia di Asia. Jika melihat lebih jauh, naturalisasi Tom Haye dan Eliano Renders bukan hanya memperkaya skuad timnas, tetapi juga memperkuat kompetisi domestik. Banyak pengamat menilai Liga 1 akan semakin berkualitas dengan kehadiran mereka. Klub-klub lain tentu tak akan tinggal diam, mereka pun akan mencari cara menyeimbangkan kekuatan. Namun bagi Persib, keunggulan awal sudah didapat karena berhasil mengamankan tanda tangan dua pemain timnas yang sedang naik daun. Tak heran jika Bobotoh sangat bangga. Main di timnas saja mereka sudah luar biasa, apalagi nanti di Persib. Persib sudah seperti timnas rasa klub, tambah yang lain. Komentar-komentar itu menggambarkan betapa ekspektasi tinggi kini menempel pada pundak Haye dan Eliano. Namun di balik euforia ada pula tantangan besar. Publik tentu menuntut konsistensi. Jika di timnas mereka mampu tampil menawan, maka di Persib pun performa itu harus terjaga. Hodak paham betul bahwa ekspektasi ini bisa menjadi tekanan tetapi juga bisa menjadi motivasi tambahan. Dalam konferensi pers, ia mengatakan, mereka sudah menunjukkan kualitas di timnas, tugas kami adalah memastikan mereka bisa nyaman dan menampilkan performa terbaik juga di Persib. Kiprah mereka di timnas hanyalah awal. Kini lembaran baru dibuka bersama Maung Bandung. Apakah Haye akan tetap menjadi pengatur tempo yang stabil? Apakah Eliano akan mencetak gol-gol penentu seperti di timnas? Pertanyaan-pertanyaan itu masih akan terjawab di kompetisi mendatang. Yang jelas, fondasi sudah kuat. Mereka datang dengan modal prestasi, pengalaman, dan dukungan publik yang luar biasa. Dan satu hal yang pasti, Bobotoh akan selalu menunggu setiap momen mereka di lapangan. Berharap penampilan cemerlang di timnas bisa menular ke Persib, membawa Maung Bandung lebih gagah, bukan hanya di tanah air tetapi juga di Asia. Bagi seorang pelatih, kedatangan dua pemain baru di tengah skuad yang sudah kuat tentu membawa tantangan tersendiri. Namun bagi Bojan Hodak, pelatih asal Kroasia yang sukses mengantarkan Persib menjadi juara Liga 1 musim lalu, tantangan itu justru menjadi berkah besar. Hodak adalah sosok yang tenang namun penuh perhitungan. Saat diwawancari usai pelatihan perdana yang dihadiri Tom Haye dan Eliano Renders, senyum lebar tak pernah lepas dari wajahnya. Saya sangat senang, mereka pemain berkualitas, punya pengalaman dan akan membuat tim ini lebih kuat, katanya kepada awak media. Visi Hodak jelas, Persib bukan hanya ingin mempertahankan juara, tetapi juga tampil kompetitif di Asia. Dengan skuad senilai 128 miliar rupiah yang kini lengkap, Hodak yakin bisa menyusun strategi yang lebih variatif dan fleksibel. Tom Haye menurut Hodak diproyeksikan sebagai jenderal lapangan tengah. Ia melihat Tom Haye punya kualitas yang sangat jarang dimiliki pemain lain di Liga 1, yaitu kemampuan membaca permainan, distribusi bola akurat, serta ketenangan dalam situasi tertekan. Dia bisa mengatur tempo, mengendalikan ritme permainan, dan memberikan keseimbangan di lini tengah. Ini penting jika kita ingin bersaing di Asia, jelas Hodak. Sementara itu, Eliano Renders adalah kartu truf yang bisa dimainkan di berbagai posisi. Hodak tahu betul bahwa musim yang padat membutuhkan pemain serbaguna. Eliano bisa ditempatkan sebagai bek tengah, bek sayap, maupun gelandang bertahan. Dia punya visi kuat, visi bermain bagus, dan bisa membantu kami saat bertahan maupun menyerang. Fleksibilitasnya sangat berharga. Tanpi si Hodak dengan kehadiran keduanya mulai terlihat dalam latihan. Ia mencoba formasi 4-2-3-1 dengan Haye dan Klok di lini tengah, serta Eliano ditempatkan sebagai gelandang jangkar. Dalam skema ini, Beckham bisa lebih leluasa bergerak sebagai playmaker di belakang striker. Namun Hodak juga menyiapkan alternatif formasi 3-5-2, di mana Eliano bisa menjadi salah satu dari 3 bek yang naik membantu serangan. Kegembiraan Hodak bukan tanpa alasan. Ia sadar bahwa musim ini akan jauh lebih berat. Sebagai juara bertahan, Persib akan selalu jadi target utama lawan. Semua tim ingin mengalahkan mereka. Ditambah lagi partisipasi di AFC Champions League 2 menuntut performa ekstra. Kami butuh kedalaman skuad, sekarang saya bisa katakan kami punya itu, tegasnya. Namun Hodak juga realistis. Ia tahu bahwa adaptasi butuh waktu. Meski sudah terbiasa dengan atmosfer sepak bola internasional, Haye dan Eliano tetap butuh proses untuk menyatu dengan ritme Liga 1 yang terkenal keras dan cepat. Liga Indonesia berbeda dengan Liga Eropa. Di sini intensitas fisik lebih tinggi, kondisi lapangan bervariasi.
Itu tantangan bagi mereka, tapi saya yakin mereka bisa cepat beradaptasi, ujarnya. Di balik strategi dan taktik, Hodak juga menekankan pentingnya harmoni tim. Ia memuji sikap para pemain senior seperti Jupe dan Klok yang langsung merangkul Haye dan Eliano. Baginya, penerimaan hangat dari ruang ganti adalah kunci utama sukses adaptasi. Kami adalah keluarga. Jika mereka merasa diterima, maka mereka akan lebih cepat memberi yang terbaik, kata Hodak. Visi Hodak tidak berhenti pada musim ini saja. Ia ingin membangun fondasi jangka panjang. Dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi, pemain lokal potensial dan beberapa pilar asing, Persib bisa menjadi klub yang konsisten di papan atas bukan hanya sesaat. Saya ingin Persib dikenal bukan hanya sebagai juara, tetapi juga sebagai tim yang bermain dengan filosofi jelas, dengan gaya yang bisa dibanggakan, ucapnya. Kegirangan Hodak terlihat jelas saat ia berbicara. Seakan-akan kehadiran dua pemain baru itu membuat rencananya semakin lengkap. Dari cara ia menyusun latihan hingga pernyataannya di media, semua menunjukkan bahwa Hodak siap memimpin Persib ke level berikutnya. Dan bagi Bobotoh, melihat pelatih mereka begitu optimis adalah energi tambahan. Mereka percaya jika Hodak tersenyum lebar, maka masa depan Persib akan cerah. Kini, dengan Haye dan Eliano di tangannya, Hodak punya semua alat untuk membawa Maung Bandung lebih garang, baik di tanah air maupun di kancah Asia. Setelah menyambut dua bintang baru, Tom Haye dan Eliano Rejders, fokus berikutnya Persib Bandung adalah perjalanan panjang yang menanti mereka di musim 2025-2026. Musim ini bukan musim biasa. Maung Bandung memikul beban sebagai juara bertahan BRI Liga 1 sekaligus perwakilan Indonesia di ajang AFC Champions League 2. Dua kompetisi berat, dua target besar, satu ambisi, mempertahankan supremasi di dalam negeri sekaligus menancapkan kuku di kancah Asia. Liga 1 musim ini dipastikan berlangsung lebih ketat. Hampir semua tim besar melakukan pembenahan. Persija mendatangkan amunisi baru di lini depan, Arema merekrut beberapa pemain asing top, sementara Persebaya terus memperkuat barisan mudanya. Namun, di atas kertas, Persib tetap menjadi favorit. Dengan skuad bernilai 128 miliar rupiah, Persib bukan hanya unggul secara materi, tetapi juga mental sebagai juara bertahan. Kehadiran Tom Haye sebagai pengatur tempo membuat Persib kini punya dimensi baru dalam serangan. Musim lalu, Maung Bandung mengandalkan Mark Klok sebagai motor lini tengah. Meski berhasil, banyak momen di mana Persib kesulitan menghadapi tim yang bermain bertahan rapat. Kini, dengan kombinasi Klok Haye, Persib bisa mengandalkan dua playmaker yang sama-sama piawai mendistribusikan bola. Beckham Putra Nugraha, yang musim lalu tampil impresif, juga bisa lebih leluasa bergerak di lini serang. Eliano Rejders, di sisi lain, memberi fleksibilitas luar biasa. Hodak bisa menempatkannya sebagai bek tengah, bek kiri, atau gelandang bertahan sesuai kebutuhan. Dalam laga padat, fleksibilitas semacam ini adalah emas. Ia bisa menambal posisi kosong jika ada pemain cedera atau terkena akumulasi kartu, tanpa mengurangi kualitas permainan. Di Liga 1, tantangan terbesar bagi Persib bukan hanya lawan, tetapi juga konsistensi. Sebagai juara bertahan, semua tim ingin mengalahkan mereka. Setiap laga akan terasa seperti final. Hodak menyadari hal ini. Menjadi juara sekali itu sulit, tapi mempertahankannya lebih sulit lagi, ujarnya dengan nada serius. Namun, Persib tak hanya fokus di Liga 1. Mereka juga punya ambisi besar di AFC Champions League 2. Ajang ini memang level kedua di Asia setelah AFC Champions League Elite, tetapi tetap menjadi kompetisi prestisius. Klub-klub kuat dari Jepang, Korea, dan Timur Tengah bisa saja menjadi lawan. Kami tidak ingin hanya ikut serta. Kami ingin melangkah sejauh mungkin, kata Hodak. Jupe, sebagai pemain senior, juga menegaskan bahwa tampil di Asia punya arti khusus. Kalau di Liga 1 kita sudah tahu lawan-lawan kita, tapi di Asia, atmosfernya berbeda. Itu level yang akan menguji kita semua, ujarnya. Untuk menghadapi kompetisi ganda, manajemen Persib sudah menyiapkan rotasi skuad. Mereka belajar dari pengalaman musim lalu, ketika beberapa pemain kelelahan di akhir musim. Kini, dengan kedalaman tim yang lebih baik, Hodak bisa merotasi tanpa khawatir kualitas turun drastis. Selain aspek teknis, dukungan Bobotoh juga akan menjadi faktor krusial. Stadion GBLA dipastikan akan selalu penuh ketika Persib tampil, baik di Liga 1 maupun di ajang Asia. Atmosfer itu diyakini bisa menekan lawan sekaligus memberi energi tambahan untuk para pemain. Jika dibandingkan dengan musim lalu,
Persib kini jauh lebih siap. Mereka punya skuad lebih komplit, pelatih yang sudah teruji, serta motivasi berlipat untuk mempertahankan gelar. Liga domestik adalah kewajiban, Asia adalah mimpi. Dan dengan kombinasi Haye, Eliano, Klok, Beckham, Jupe, hingga Ciro Alves di lini depan, mimpi itu bukan sesuatu yang mustahil. Persib kini berada di persimpangan sejarah. Apakah mereka akan kembali menjadi raja lokal tanpa mampu menembus Asia? Atau justru melangkah lebih jauh dan mengukir prestasi internasional? Semua akan ditentukan oleh konsistensi, strategi, dan semangat juang di sepanjang musim. Satu hal yang pasti, perjalanan Persib di Liga dan Asia musim ini bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan misi besar untuk membuktikan bahwa Maung Bandung memang pantas disebut sebagai salah satu klub terbaik di Asia Tenggara. Tak ada pertandingan yang lebih tepat untuk menilai kekuatan Persib baru selain melawan tim besar. Dan kebetulan, ujian perdana Tom Haye dan Eliano Raiders bersama Maung Bandung akan datang dari Persebaya Surabaya. Persebaya, dengan sejarah panjang rivalitas melawan Persib, tentu bukan lawan sembarangan. Tim berjuluk Bajul Ijo ini dikenal dengan permainan cepat dan agresif, serta dukungan bonek yang militan. Meski laga digelar di Bandung, Persebaya tetap datang dengan mental pantang menyerah. Pelatih mereka, Eduardo Perez, dengan gamblang menyatakan bahwa Persib adalah lawan yang sangat berat. Persib, kita tahu, adalah skuad yang sangat bagus, tim yang sangat bagus. Mereka juara bertahan liga. Jadi, kami sangat menghormati mereka, seperti semua tim lainnya, ujarnya dalam sesi konferensi pers. Namun, di balik kalimat penuh hormat itu, Perez juga menegaskan bahwa timnya siap memberikan perlawanan. Kami akan mempersiapkan pertandingan untuk tim terbaik lawan Persib. Kami tahu mereka punya pemain-pemain baru, seperti Tom Haye dan Eliano Raiders, yang berkualitas. Tapi kami juga siap dengan kekuatan terbaik kami, tambahnya. Bagi Persebaya, laga ini bukan hanya sekadar pertandingan liga. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka juga pantas diperhitungkan. Mereka paham bahwa semua mata tertuju pada Persib yang baru saja diperkuat 2 pemain naturalisasi timnas. Jika mampu mencuri poin di GBLA, itu akan menjadi pernyataan besar. Pemain-pemain Persebaya pun sudah diingatkan soal ancaman Haye dan Eliano. Haye dengan distribusi bolanya bisa membuat lini pertahanan lengah dalam sekejap. Eliano, dengan fleksibilitasnya, bisa muncul dari lini kedua untuk memberi ancaman. Kami tahu mereka berdua berbahaya. Tapi sepak bola adalah permainan tim, bukan hanya individu, kata Perez dengan penuh percaya diri. Di kubu Persib, Hodak juga tidak meremehkan Persebaya. Ia tahu betul Bajul Ijo punya semangat tinggi setiap kali menghadapi Maung Bandung. Persebaya selalu jadi lawan sulit. Mereka punya kecepatan. Mereka punya talenta muda yang berani. Kami harus hati-hati, ujarnya. Rivalitas Persib-Persebaya memang sudah lama terpatri. Setiap pertemuan selalu syarat gengsi, bukan hanya di lapangan, tetapi juga di tribun. Bonek dan Bobotoh, 2 kelompok supporter besar, meski sering menjaga jarak, tetap memberi warna tersendiri dalam duel klasik ini. Bagi Bobotoh, laga melawan Persebaya akan menjadi ajang, sambutan resmi, untuk Tom Haye dan Eliano. Mereka ingin melihat 2 bintang baru itu benar-benar memberi dampak nyata. Tiket pertandingan pun langsung menjadi buruan. Antrean panjang di loket dan serbuan di penjualan online membuktikan antusiasme tinggi. Media juga menjadikan laga ini sebagai headline. Judul-judul seperti debut Tom Eliano versus Persebaya atau ujian perdana Maung Bandung memenuhi pemberitaan. Semua sepakat bahwa laga ini akan menjadi tolak ukur awal kekuatan Persib. Menariknya, Persebaya datang dengan skuad yang tidak kalah berbahaya. Beberapa pemain muda seperti Marcelino Ferdinand dan Diki Kurniawan diprediksi menjadi motor serangan. Ditambah dengan pengalaman pemain asing mereka, Bajul Ijo jelas tidak akan datang hanya untuk bertahan. Skenario pertandingan pun diperkirakan berjalan ketat. Persib, dengan kepercayaan diri sebagai tuan rumah dan juara bertahan, akan mencoba mendominasi sejak menit awal. Tom Haye kemungkinan besar dipasang sebagai starter untuk mengatur tempo. Eliano, tergantung strategi, bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan atau bek tengah. Lini tengah selalu menjadi pusat kehidupan dalam sepak bola. Dari sanalah aliran bola dimulai, serangan dibangun, hingga ritme permainan ditentukan.
Persib Bandung yang sudah dikenal memiliki kekuatan besar di sektor ini dengan kehadiran Mark Klok dan Beckham Putra, kini kedatangan sosok baru yang siap menambah warna, Tom Haye dan Eliano Rangers. Masuknya Tom Haye langsung menghadirkan perbincangan hangat di kalangan pengamat dan bobotoh. Bukan tanpa alasan, pemain naturalisasi ini membawa pengalaman panjang di Eropa, khususnya dalam peran sebagai pengatur serangan. Ia dikenal memiliki visi bermain yang luas, umpan-umpan presisi, serta ketenangan dalam menghadapi tekanan lawan. Kehadirannya memberi Persib sesuatu yang selama ini kerap dirindukan, playmaker sejati yang bisa menjadi otak permainan. Mark Klok yang sudah lebih dulu menjadi tulang punggung Persib di lini tengah, menyambut baik kehadiran Tom. Dalam wawancara eksklusif, Klok menyebut bahwa ia tidak melihat Tom sebagai pesaing, melainkan rekan yang bisa membuat permainan tim semakin hidup. Bagi saya ini adalah kesempatan untuk berkembang. Bermain dengan pemain sekelas Tom berarti saya juga harus meningkatkan level permainan saya. Saya percaya, bersama dia, lini tengah Persib bisa menjadi yang terkuat di Indonesia, ujar Klok. Tidak berhenti di situ, kombinasi Tom dengan Beckham Putra juga dianggap sangat potensial. Beckham yang lebih muda dikenal memiliki kelincahan dan kecepatan. Kehadiran Tom memungkinkan Beckham bermain lebih bebas, karena peran distribusi bola sudah ditangani oleh sang senior. Hasilnya, Beckham bisa fokus memanfaatkan ruang kosong dan melakukan tusukan ke area pertahanan lawan. Sementara itu, Eliano Rangers memberi dimensi tambahan. Tidak seperti Tom yang jelas-jelas berperan sebagai gelandang pengatur serangan, Eliano lebih fleksibel. Ia bisa bermain sebagai gelandang bertahan, bek sayap, bahkan di lini tengah yang lebih menyerang. Fleksibilitas inilah yang menjadi senjata utama Persib musim ini. Bojan Hodak, sang pelatih, kerap menekankan pentingnya memiliki pemain yang mampu menyesuaikan diri dengan berbagai skema. Dengan Eliano, Hodak bisa melakukan transisi formasi dengan cepat, dari 4-3-3 ke 3-5-2 tanpa harus melakukan pergantian pemain. Latihan perdana memperlihatkan sekilas chemistry yang mulai terbentuk. Klok dan Tom terlihat beberapa kali bertukar umpan pendek dengan tempo cepat, seolah-olah sudah lama bermain bersama. Beckham juga terlihat nyaman karena mendapat banyak ruang berkat pergerakan cerdas kedua seniornya. Eliano dengan stamina dan mobilitas tinggi kerap menjadi jembatan antara lini tengah dan belakang. Tak hanya soal teknis, kehadiran mereka juga berdampak psikologis. Pemain lain menjadi lebih percaya diri ketika memiliki rekan setim yang berpengalaman. Bahkan beberapa penggawa muda seperti Robbie Darwis dan Arsan Makarin mengaku terinspirasi oleh cara Haye dan Eliano bekerja keras dalam latihan. Mereka tidak hanya pemain bagus, tapi juga memberi contoh soal profesionalisme. Dari cara mereka melakukan pemanasan, hingga bagaimana mereka berkomunikasi di lapangan. Semuanya bisa jadi pelajaran bagi kami, kata Robbie. Bobotoh tentu tidak tinggal diam. Diskusi di media sosial penuh dengan spekulasi tentang formasi ideal. Sebagian mendukung trio lini tengah Klok, Haye, Beckham, sementara sebagian lainnya menyebut kombinasi Haye, Klok, dan Eliano akan lebih solid. Apapun formasinya, satu hal jelas, lini tengah Persib kini memiliki kedalaman yang luar biasa. Secara statistik, Persib musim lalu memang memiliki salah satu lini tengah terbaik, namun seringkali terlihat kesulitan ketika menghadapi tim dengan pressing ketat. Dengan adanya Haye, distribusi bola diharapkan lebih teratur dan tenang. Eliano di sisi lain bisa menjadi pelapis ideal untuk meredam tekanan lawan dan membuka serangan balik cepat. Di balik semua itu, Bojan Hodak memiliki pekerjaan besar. Bagaimana ia meracik komposisi agar para pemain tidak saling mengganggu peran satu sama lain. Ia harus memastikan setiap pemain merasa penting, meski ada persaingan ketat di lini tengah. Namun Bojan Hodak dikenal sebagai pelatih yang pandai mengatur ego pemain, sehingga optimisme tetap tinggi. Chemistry baru ini bukan hanya tentang sepak bola, melainkan tentang bagaimana Persib mempersiapkan diri untuk menjadi tim yang lebih matang, lebih solid, dan lebih berbahaya di setiap lini. Babak baru lini tengah Maung Bandung sudah mulai, dan Bobotoh pun menanti hasil nyata di pertandingan besar berikutnya. Jika ada satu hal yang tidak pernah pudar dalam sejarah Persib, itu adalah cinta Bobotoh. Dukungan fanatik dari supporter terbesar di Indonesia ini menjadi bahan bakar tak ternilai bagi Maung Bandung. Musim ini, dengan kehadiran Tom Haye dan Eliano Rangers, antusiasme Bobotoh mencapai level yang bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Sejak kabar resmi kedatangan dua pemain naturalisasi ini diumumkan, media sosial penuh dengan sambutan hangat. Tagger seperti Wilujeng Sumping Tom dan Wilujeng Sumping Eliano sempat trending di X. Banyak Bobotoh yang membuat poster digital, video kreatif, hingga chant baru untuk menyambut mereka. Ada pula komunitas Bobotoh yang menggelar acara nonton bareng debut keduanya di laga melawan Persebaya. Bukan hanya sekedar euforia digital, kehadiran dua pemain anyar ini juga berpengaruh langsung terhadap penjualan tiket. Data dari manajemen Persib menunjukkan lonjakan permintaan tiket untuk laga kontra Persebaya bahkan jauh sebelum jadwal resmi diumumkan. GBLA diprediksi akan penuh sesak dengan puluhan ribu bobotoh memenuhi stadion untuk menyaksikan langsung aksi Tom dan Eliano. Atmosfer di stadion ketika latihan terbuka pun sudah terasa berbeda. Ribuan bobotoh hadir meski hanya untuk menyaksikan sesi latihan singkat.
Mereka membawa spanduk bertulisan dukungan, lengkap dengan atribut Persib berwarna biru. Setiap kali Tom atau Eliano menyentuh bola, sorakan meriah diterdengar, seolah-olah pertandingan sesungguhnya sudah dimulai. Para pedagang atribut Persib juga ikut merasakan dampaknya. Jersey dengan nama Haye dan Eliano laris manis di pasaran. Bahkan beberapa toko online sempat kehabisan stok karena permintaan yang membludak. Fenomena ini mirip ketika Persib dulu mendatangkan Michael Essien, namun kali ini lebih istimewa, karena keduanya bukan sekedar bintang melainkan bagian dari timnas Indonesia. Di kalangan bobotoh, ada perasaan bangga bahwa Persib kembali menjadi tim yang sangat relevan bukan hanya di Liga 1, tapi juga di Asia. Kehadiran Haye dan Eliano dianggap sebagai bukti keseriusan manajemen dalam membawa Persib ke level lebih tinggi. Banyak bobotoh yang menulis komentar di media sosial. Persib saubung DTA manja, batur weherep bagai belah nabur Persib enjeng Tom Haye sarang Eliano salaku bagian ti timnas Indonesia. Namun euforia ini juga membawa ekspektasi besar. Bobotoh dikenal sebagai supporter yang penuh gairah tapi juga kritis. Mereka tentu harapkan Haye dan Eliano tidak hanya menjadi dekorasi, tapi benar-benar memberi kontribusi nyata di lapangan. Tutun Haye orang Eliano harus gezah karya sujud. Di sisi lain, suasana positif ini memberikan keuntungan bagi pemain lama. Mereka mendapat energi tambahan dari atmosfer penuh semangat. Beckham Putra mengaku merinding ketika mendengar namanya disorakan bersamaan dengan Haye dan Eliano. Rasanya luar biasa, seolah-olah saya juga bagian dari generasi baru Persib. Semangat bobotoh membuat kami tidak boleh mengecewakan mereka, ujar Beckham. Dari sisi manajemen, antusiasme bobotoh menjadi indikator penting. Bukan hanya soal dukungan di stadion, tapi juga soal kepercayaan bahwa investasi besar pada skuad Rp 128 miliar ini tidak sia-sia. Sponsorship meningkat, penjualan merchandise melonjak, dan citra Persib sebagai klub profesional semakin menguat. Yang paling menarik adalah bagaimana bobotoh membangun narasi kebersamaan. Mereka tidak hanya menuntut kemenangan, tapi juga menunjukkan kebanggaan bahwa dua pemain naturalisasi ini memilih Persib sebagai rumah mereka. Wilujeng Sumping dina kaliwargi besar bobotoh, Didi orang teh bukan hanya pemain, tapi juga bagian ti sejarah. Begitu bunyi banner besar yang terbentang di tribun utara GBLA. Debut Haye dan Eliano memang sangat dinanti. Bagi bobotoh, laga melawan Persebaya bukan sekedar pertandingan biasa. Ini adalah panggung untuk menyaksikan lahirnya era baru Persib. Dengan atmosfer yang membara, sorakan yang menggema, dan dukungan penuh dari puluhan ribu pasang mata, antusiasme bobotoh menjadi bukti nyata bahwa sepak bola adalah tentang cinta, identitas, dan kebanggaan. Hari itu akhirnya datang. Pertandingan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya di Stadion GBLA menjadi sorotan utama publik sepak bola Indonesia. Namun kali ini, bukan hanya soal rivalitas dua tim besar Liga 1, melainkan karena debut dua pemain anyar yang sudah dinanti ribuan pasang mata, Tom Haye dan Eliano Reinders. Suasana kota Bandung sejak pagi sudah terasa berbeda. Jalan menuju stadion dipenuhi atribut biru, bendera besar Persib berkibar di sepanjang jalur masuk, dan ribuan bobotoh mulai bergerak menuju stadion meski kick-off masih berjam-jam lagi. Euforia ini tidak bisa dilepaskan dari rasa penasaran. Bagaimana kiprah Tom Haye dan Eliano di laga perdana mereka? Ketegangan jelang kick-off. Bojan Hodak, pelatih Persib, menghadapi dilema penting. Apakah menurunkan kedua pemain sejak menit awal atau menjadikannya super sub untuk menjaga atmosfer pertandingan? Diskusi ini bahkan sudah ramai jauh hari di media sosial. Sebagian bobotoh ingin melihat Tom Haye dan Eliano langsung menjadi starter, sementara sebagian lain berpendapat lebih bijak memberi mereka waktu adaptasi. Hodak, dengan pengalamannya, akhirnya memutuskan untuk memberi kesempatan besar. Dalam daftar starting 11 yang diumumkan 1 jam sebelum laga, nama Tom Haye terpampang jelas di lini tengah bersama Mark Klok dan Beckham Putra. Eliano Reinders, sementara itu, diposisikan sebagai gelandang bertahan serba bisa, siap menutup celah di lini pertahanan. Begitu pengumuman itu keluar, stadion langsung bergemuruh. Sorakan bobotoh terdengar seakan-akan Persib sudah mencetak gol. Rasa penasaran berubah menjadi semangat penuh keyakinan. Babak pertama, menyatu dengan irama Persib. Sejak peluit babak pertama ditiup, terlihat jelas bahwa Tom Haye membawa sesuatu yang berbeda. Sentuhan pertamanya pada bola langsung mendapat tepuk tangan meriah. Ia bermain tenang, mampu mengatur ritme permainan, dan tidak terburu-buru meski mendapat tekanan dari lini tengah Persebaya. Klok tampak sangat terbantu dengan kehadiran Tom. Kini beban distribusi bola tidak hanya bertumpu padanya. Beckham juga semakin leluasa menusuk ke area kotak penalti karena mendapat suplai bola matang dari lini kedua. Sementara itu, Eliano menunjukkan keunggulan mobilitasnya. Ia beberapa kali melakukan recovery penting saat Persib kehilangan bola.
Kemampuannya membaca arah serangan lawan membuat Persib tetap solid meski Persebaya mencoba menekan lewat serangan balik cepat. Sorakan Bobotoh semakin riuh ketika kombinasi apik antara Haye, Klok, dan Beckham menghasilkan peluang emas pada menit ke-20. Sayang, tendangan Beckham masih bisa ditepis kiper lawan. Namun momen itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa chemistry yang dibicarakan selama ini mulai terlihat di lapangan. Babak kedua, harapan yang terwujud. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Hodak meminta Haye bermain sedikit lebih maju untuk memberikan umpan-umpan terobosan. Strategi ini terbukti efektif. Pada menit ke-57, Haye memberikan assist brilian kepada Ciro Alves yang sukses menjebol gawang Persebaya. Stadion pun meledak dalam sorakan. Nama Tom Haye diteriakan ribuan bobotoh, seakan mereka sudah jatuh cinta pada sang gelandang Belanda Indonesia itu. Eliano tak mau kalah. Pada menit ke-70, ia melakukan overlap berani dari sisi kanan, melewati dua pemain lawan, dan hampir saja mencetak gol debut jika tendangannya tidak membentur tiang. Meski gagal menjadi gol, aksi itu membuat bobotoh berteriak kagum. Pertandingan akhirnya berakhir dengan kemenangan Persib 2-0. Satu gol dari Ciro Alves dan satu lagi dari Beckham Putra yang mendapat umpan matang dari kombinasi Haye Klok. Meski tidak mencetak gol, kontribusi Haye dan Eliano jelas terasa. Mereka bukan sekadar pelengkap, melainkan pengubah wajah permainan Persib. Reaksi usai laga. Setelah peluit panjang, para pemain Persib berbaris memberi salam ke arah bobotoh. Sorakan, Persib, Persib, menggema di seluruh stadion. Haye terlihat tersenyum lebar sambil melambaikan tangan, sementara Eliano tampak emosional, menepuk dada sebagai tanda terima kasih atas sambutan luar biasa. Dalam konferensi pers, Hodak tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Saya pikir mereka menunjukkan kualitas yang kami butuhkan. Tom memberi ketenangan di lini tengah. Eliano membawa energi dan fleksibilitas. Ini baru awal, dan saya yakin mereka akan semakin baik ke depannya, katanya. Bagi bobotoh, malam itu bukan sekadar kemenangan. Itu adalah awal dari sebuah era baru, era di mana Persib dengan skuad 128 miliar rupiah menunjukkan taringnya, baik di liga domestik maupun kancah Asia. Debut Tom Haye dan Eliano Rangers hanyalah awal. Pertanyaan besar yang kini muncul adalah, sejauh mana Persib bisa melangkah dengan skuad bernilai 128 miliar rupiah ini? Target di liga domestik. Sebagai juara bertahan, Persib tentu tidak bisa hanya puas dengan gelar musim lalu. Harapan bobotoh jelas, mempertahankan mahkota Liga 1. Namun persaingan semakin ketat. Klub-klub lain juga mendatangkan pemain asing berkualitas dan naturalisasi baru. Kehadiran Haye dan Eliano membuat Persib tetap berada di barisan terdepan kandidat juara. Keunggulan Persib dibandingkan tim lain adalah kedalaman skuad. Kini, Hodak bisa merotasi pemain tanpa khawatir kehilangan kualitas. Jika Klok absen, ada Haye. Jika lini belakang butuh tambahan tenaga, Eliano siap dimainkan. Kedalaman ini akan sangat penting, terutama ketika jadwal padat menuntut stamina dan konsistensi. Ambisi di kancah Asia. Namun misi terbesar sebenarnya bukan hanya Liga 1, melainkan tampil kompetitif di AFC Champions League 2. Selama ini, klub Indonesia kerap kesulitan di level Asia. Perbedaan kualitas dan pengalaman membuat langkah mereka sering terhenti di fase awal. Dengan tambahan pemain seperti Haye dan Eliano, Persib berharap bisa mengubah catatan itu. Haye punya pengalaman bermain di Eropa, menghadapi lawan-lawan dengan pressing tinggi dan taktik rumit. Eliano, dengan fleksibilitasnya, bisa menjadi kunci menghadapi tim-tim Asia yang cenderung memiliki kecepatan luar biasa. Ahmad Jufrianto, sang kapten, bahkan menyebut target pribadi. Kami ingin Persib dikenal bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Asia. Saya ingin bobotoh bisa berkata, inilah tim kami, yang mampu bersaing dengan klub-klub terbaik di kawasan. Dampak di luar lapangan. Investasi 128 miliar rupiah ini juga punya dampak besar di luar lapangan. Dari sisi bisnis, Persib semakin dilirik sponsor besar. Penjualan merchandise melonjak, terutama jersey dengan nama Haye dan Eliano. Kehadiran mereka juga membuat Persib semakin diperhatikan media internasional, yang tertarik dengan kisah pemain keturunan Belanda memilih Indonesia. Lebih jauh, kehadiran skuad megah ini bisa menjadi inspirasi bagi sepak bola nasional. Bahwa klub Indonesia bisa serius membangun tim, mengelola finansial,
dan bersaing dengan level lebih tinggi. Persib bisa menjadi role model bagi klub lain, sekaligus bukti bahwa sepak bola Indonesia punya potensi besar jika dikelola profesional. Bagi Bobotoh, masa depan ini bukan hanya soal trofi. Ini soal identitas, soal melihat tim kesayangan mereka berkembang dan dihormati, baik di Indonesia maupun Asia. Malam debut Tom dan Eliano hanyalah bab pertama dari sebuah perjalanan panjang. Dan siapa tahu, mungkin beberapa tahun ke depan, ketika orang membicarakan kebangkitan sepak bola Indonesia, nama Persib Bandung dengan skuad 128 miliar rupiah ini akan disebut sebagai titik awalnya. Era baru Maung Bandung telah dimulai.